transaksi-transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal umum. Dan format jurnal umum yaitu seperti ini. Pada baris pertama, kita tulis nama perusahaannya. Pada baris kedua, kita memberi judul bahwa ini adalah jurnal umum. Dan untuk baris yang ketiga, kita tulis periode terjadinya transaksi tersebut. Seperti di contoh transaksi ini terjadi pada bulan Juni 2015, maka ditulisnya per 30 Juni 2015. Dan untuk format jurnalnya, yang pertama ada tanggal. Kemudian kolom kedua ada nama akun ataupun keterangan. Dan kolom yang ketiga ada referensi. Kolom referensi ini untuk mengisi apabila ada nomor akun, apabila ada kode akun di dalam transaksi, maka kita akan tuliskan di dalam kolom referensi. Kemudian selanjutnya ada kolom debit dan juga kolom kredit. Di kolom ini, di kolom lebar, di baris tanggal, ditulis nama bulan dan juga tahun terjadinya. Jadi seperti ini, Juni 2015. Untuk penulisannya tergantung keinginan, apakah lebih baik menjorok ke atas ataupun disejajarkan dengan tanggal. Dan untuk kolom yang kecil ini ditulis tanggal terjadinya transaksi tersebut. Nah, pada transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni 2015. Tuan Ahmad menyetorkan uang sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal. Ingat, di sini ada kata modal. Nah, modal, lihat di saldo normal penjualan. Modal ataupun ekuitas apabila bertambah, dia ada di posisi kredit. Nah, apabila berkurang, dia ada di posisi debit. Transaksi pada nomor 1 ini mempengaruhi aset, yaitu kas, bertambah di sisi debit, dan juga modal pun bertambah, yaitu di posisi kredit. Untuk transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 1 Juni, maka kita isi kolom yang kecil ini dengan tanggal 1. Nah, untuk nama akunnya, karena ini tentang modal usaha, maka yang berpengaruh yaitu aset. Asetnya adalah kas dan juga modal. Maka untuk pencatatan jurnalnya, yaitu kita tulis akunnya kas. Kas bertambah ada di posisi debit, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk akun yang kedua, yaitu yang berpengaruh adalah akun ekuitas atau modal. Dan untuk penulisannya, untuk posisi di sebelah debit, dia menjorok ke sebelah kiri. Dan apabila dia akan ditulisnya di sebelah atau dicatatnya di sebelah kredit, maka dia menjorok ke kanan. Bisa terlihat perbedaannya. Kita tulis di sebelah kredit karena modal ataupun ekuitas apabila bertambah ada di posisi kredit, yaitu sebesar 5 juta rupiah.
Untuk selanjutnya, transaksi pada tanggal 2 Juni 2015. Dibeli peralatan bengkel secara kredit senilai Rp4.650.000. Ini yang berpengaruh yaitu akun aset. Asetnya adalah peralatan. Apabila bertambah, ada di sebelah debit. Nah, berarti ini karena dia menambah aset atau menambah peralatan, maka akan dicatat di sebelah debit. Dan yang kedua, karena ini transaksinya dilakukan secara kredit ataupun hutang, nah akan menimbulkan liabilitas ataupun hutang. Di saldo normal penjurnalan, akun utang ataupun liabilitas apabila bertambah, dia ada di sebelah kredit. Apabila berkurang, dia ada di sebelah debit. Kemudian untuk transaksi yang kedua, kita catat. Yang pertama kita masukkan tanggal, yaitu terjadi pada tanggal 2 Juni. Di nama akun, kita tulis peralatan, karena keterangannya dibeli peralatan bengkel, maka kita tulis peralatan. Ingat, posisi penulisan apabila di sebelah debit, maka dia menjorok ke sebelah kiri. Apabila dia posisinya kredit, maka dia harus menjorok ke sebelah kanan. Di transaksi, dibeli peralatan senilai Rp4.650.000. Dan untuk posisi kredit, karena ini dibelinya secara kredit ataupun hutang, maka kita tulis di sini hutang usaha. Hutang usaha, yaitu senilai Rp4.650.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 5 Juni 2015. Diterima pendapatan dari jasa servis motor sebesar Rp425.000. Di saldo normal, pendapatan apabila bertambah ada di sebelah kredit, dan apabila berkurang ada di sebelah debit. Dan akun yang terpengaruh oleh pendapatan ini adalah akun aset, yaitu kas. Apabila bertambah ada di debit, dan apabila berkurang dia ada di sebelah kredit. Kita lakukan seperti yang di awal. Langkah pertama, kita masukkan tanggal, yaitu pada tanggal 5 Juni. Di transaksi, yaitu diterima pendapatan. Akun pendapatan berpengaruh terhadap kas, karena di transaksi bahwa ini pendapatan secara tunai, maka akun yang bertambahnya adalah akun kas. Dan apabila pendapatannya ini tidak secara tunai ataupun kredit, maka akan timbul piutang dagang atau piutang usaha. Nah, kemudian kita tulis di sini akun kas, yaitu senilai Rp425.000. Dan untuk akun di sebelah kredit, yaitu akun pendapatan jasa,
senilai Rp425.000. Transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 6 Juni 2015. Telah diselesaikan jasa servis mobil sebesar Rp1.325.000. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dan juga kas. Kita tulis kembali di kolom tanggal, yaitu tanggal 6. Kemudian karena ini adalah pendapatan secara tunai, maka akun pada tanggal 5 kita catat kembali, yaitu akun kas sebesar Rp1.325.000. Untuk akun di posisi kredit, yaitu pendapatan jasa. Mengapa pendapatan jasa terdapat di kredit? Karena akun saldo normal di dalam penjurnalannya, akun pendapatan apabila bertambah, maka dia posisinya ada di sebelah kredit. Nah, apabila berkurang, dia akan di posisi debit, yaitu sebesar Rp1.325.000. Dan selanjutnya transaksi pada tanggal 8 Juni 2015. Dibayar sewa bengkel untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp12 juta. Maka ini akan menimbulkan aset. Aset bertambah di sebelah debit dan aset berkurang ada di sebelah kredit. Kita catat tanggal. Yang pertama yaitu tanggal 8 Juni. Di transaksi ada keterangan untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, berarti ini menimbulkan aset. Asetnya bertambah, yaitu akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka senilai Rp12 juta. Kemudian akun apa yang berkurang? Yaitu akun kas, karena pemilik mengeluarkan uang tunai, maka kas yang terpengaruh oleh transaksi pada tanggal 8 Juni ini, yaitu maka kita tulis untuk di sebelah kreditnya, yaitu akun kas sebesar Rp12 juta. Kemudian untuk transaksi yang terakhir, yaitu terjadi pada tanggal 15 Juni 2015. Dibayar utang usaha yang terbentuk pada tanggal 2 Juni 2015. Maka pada tanggal transaksi 15 Juni ini yang terpengaruh yaitu kas dan juga utang usaha. Kas apabila berkurang, posisinya ada di sebelah kredit, dan apabila bertambah dia ada di posisi debit. Nah, selanjutnya utang usaha apabila dia bertambah, maka dia akan di sebelah kredit, dan apabila dia berkurang, maka dia akan ada di sebelah debit. Oke, kita catat tanggal 15. Di transaksi ada pelunasan hutang usaha yang terjadi pada tanggal 2 Juni.
Nah, berarti kita tulis di sini utang usaha karena dia berkurang, maka posisinya ada di sebelah debit. Utang usaha, berapa yang dibayar? Karena utang usaha yang dibayarkan yang terbentuk pada tanggal 2 Juni. Kita lihat di tanggal 2 Juni, yaitu sebesar Rp4.650.000. Maka kita akan tulis ulang di akun utang usaha, yaitu sebesar Rp4.650.000. Dan kemudian karena ini transaksinya mengeluarkan kas atau mengeluarkan uang, maka kita tulis akun kas. Karena akun kas berkurang, maka posisinya ada di sebelah kredit, yaitu sebesar Rp4.650.000. Kemudian langkah terakhir dalam mencatat jurnal umum, yaitu kita jumlahkan. Jadi sebelumnya kita tulis di sini jumlah ataupun total. Kita jumlahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15, yaitu sebesar Rp28.050.000. Dan di posisi kreditnya pun juga sama, itu sebesar Rp28.050.000. Oke, pembahasan untuk mencatat jurnal umum telah selesai. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.